Oke, apakah sudah gabung semua? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, Pak, terdengar. Gimana, jelas atau kurang jelas? Cek. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, untuk perkuliahan hari ini nanti absen berdasarkan yang masuk hari ini di Zoom di kolom partisipan. Nanti saya bisa di akhir perkuliahan nanti saya screenshot. Jadi tidak perlu menuliskan di Google Classroom ataupun di tempat lain ya. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Oke. Pak. Bisa dimulai atau bagaimana ini? Mulai ya? Bisa, Pak. Ya, karena Iya, Pak, mulai, Pak. Oke, ketika saya memulai, saya harapkan kamera bisa dihidupkan. Karena nanti kalau tidak dihidupkan, maka langsung saya coret. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal perkuliahan. Oke, saya mulai. Saya membuka langsung slide. Oke, tolong dimatikan ya, di-mute, saya mute, yang belum di-mute mikrofonnya supaya tidak mengganggu yang lainnya. Oke, cek sekali lagi suara dan gambar yang di PowerPoint apakah sudah nampak di PC atau laptop kalian? Sudah, Pak. Oke, bismillah, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga, Pak. Oke, mudah-mudahan semua pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih. Untuk awal perkuliahan hari ini, mungkin saya beri kesempatan ada yang bertanya atau ada yang menanyakan materi atau yang minggu kemarin mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi materi hari ini adalah rekayasa lalu lintas. Untuk yang kemarin kita berbicara terkait kinerja lalu lintas ya. Saya melihat di Google Classroom nanti ya terakhir tugas jam 12 malam batas terakhir pengumpulan. Saya harapkan masih ada waktu. Tadi saya menengok sekilas ada beberapa yang belum mengumpulkan atau bahkan yang belum tahu. Minta tolong teman-teman untuk segera diberitahu teman-teman yang belum gabung atau yang belum mengumpulkan tugas atau yang belum gabung di grup yang ada di Telegram. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan, mungkin bisa kita share hari ini pada waktu tatap muka. Secara online ya, jadi belum bisa secara offline. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, nanti apabila Zoom-nya berakhir dan materi kita belum selesai, nanti bisa gabung lagi ya, kita gabung lagi, nanti saya gabungkan lagi, saya rekonik lagi. Oke, hari ini sesuai dengan rencana perkuliahan semester kita masuk di pertemuan ketiga ini sebenarnya sama aja ya, saya balik ya kemarin ya. Kita belajar kinerja lalu lintas itu, saya mengulas sekilas. Nanti di kinerja lalu lintas saya harapkan pada tugas atau pertemuan yang kemarin itu kalian sudah paham bagaimana secara garis besar menghitung kapasitas jalan, kemudian menghitung derajat kejenuhan, menghitung tingkat pelayanan, kemudian hal-hal lain yang ada di karakteristik lalu lintas
supaya kalian pahami. Oke, hari ini kita belajar di rekayasa lalu lintas. Apa itu rekayasa lalu lintas? Saya mulai. Oke, di bab ini saya harapkan nanti mahasiswa yang mempelajari teknik lalu lintas ini di pertemuan hari ini bisa mendefinisikan apa itu rekayasa lalu lintas. Jadi tidak hanya kalian menghafal pengertiannya, jadi nanti kalian bisa mengaplikasikan. Begitu juga nanti ketika berada pada waktu survei primer, nanti kalian bisa menghitung. Kemudian mengetahui ruang lingkup rekayasa lalu lintas, jadi ruang lingkupnya itu nanti batasannya apa aja. Kemudian mengetahui dan menjelaskan permasalahan lalu lintas. Jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan lalu lintas itu banyak sekali. Nanti bagaimana kalian bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu. Kemudian nanti bagaimana cara penyelesaian berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui dan menjelaskan konsep solusi permasalahan lalu lintas. Nah, ini kita nanti bahas di pertemuan hari ini satu persatu. Oke, kalau kita menilik terkait pengertian rekayasa lalu lintas itu adalah saya mengambil dari Undang-Undang Lalu Lintas UU ya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 yang masih kepakai atau yang masih kita pergunakan sampai saat ini adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi kalau kita menilik lagi rekayasa itu ada serangkaian di situ, ada mulai dari perencanaan, kemudian ada pengadaannya, kemudian ada pemasangan, pengaturan, bahkan ada di situ objek pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan. Fungsinya apa dari kegiatan-kegiatan ini? Untuk mewujudkan dan mendukung memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi silakan untuk yang lebih jelas di sini bisa terrangkum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah kemarin sedikit disinggung di pertemuan pertama. Kemudian metode perancangan ruang lalu lintas jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan dan penggunaan lahan menurut Putranto. Jadi saya mengambil dari Putranto ini tahun 2008 di halaman 2. Jadi di sini tidak hanya serangkaian usaha, tapi di situ juga nanti rekayasa itu yang dapat menimbulkan merasa aman bagi pengguna jalannya. Seperti itu. Kemudian satu lagi saya mengambil dari Alam Shah tahun 2005. Suatu tahapan dari rekayasa reformasi yang menyangkut perancangan ini hampir sama dengan undang-undang tadi nomor 22 tahun 2009. Nanti juga bagaimana perancangannya, kemudian perencanaan geometri jalannya dan operasi lalu lintas dari segala macam jalan, terminal, tanah dan sekitarnya serta hubungannya dengan jenis angkutan lain. Jadi kita nanti ketika kita belajar ke rekayasa lalu lintas di situ nanti ada hubungannya juga sama pertemuan kemarin, hubungannya sama kapasitas. Bagaimana nanti menghitung kapasitas jalan, kemudian juga arus lalu lintasnya, ada arus lokal, arus menelus dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai gambaran ya mungkin sudah diaplikasikan di contohnya di Kota Malang ini bagaimana sih konsep rekayasa lalu lintas untuk di masa depan. Kalau kalian melihat di gambar ini semua bahkan sudah terkontrol oleh satu sistem. Di sini misalnya ada persimpangannya, persimpangan bersinyal. Jadi di persimpangan bersinyal itu ditandai dengan adanya lampu lalu lintas. Bagaimana di situ ada pengaturan kamera dan sebagainya. Mungkin untuk konsep yang saat ini ya misalnya kita sudah diberlakukan tilang secara elektronik ya. Jadi kalian misalnya ini ada garis ya, ada marka kuning. Pak, mohon maaf saya penyejaran saya Pak putus. Kemudian di sini ada marka kuning. Ketika melewati marka maka kalian akan melanggar lalu lintas. Di sini juga ada kameranya di tiap-tiap persimpangan. Nah, ini contohnya aja konsep bagaimana rekayasa lalu lintas. Oke, suara saya masih terdengar ya? Jelas Pak suaranya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, Pak, tapi saya punya jaringan
putus-putus, Pak. Oke, yang terputus-putus silahkan nanti bisa dilihat di video saya setelah materi yang saya ajar hari ini. Yang bisa bergabung silahkan bergabung di Zoom hari ini dan mendengarkan perkuliahan untuk pagi hari ini. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang optimal, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil optimal terkait traffic engineering, maka kita harus mengetahui langkah-langkahnya dan ketentuannya berdasarkan landasan. Yang pertama adalah menentukan objek yang dilayani. Kemudian yang kedua adalah menentukan keuntungan yang didapat dan konsekuensi harus ditanggung oleh masyarakat. Jadi ketika kita sebagai pengguna jalan, ketika menerapkan misalnya e-tilang, maka kita harus tahu apa aja dasar-dasarnya, bagaimana pelanggarannya, berarti harus kita hindari. Karena ketika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan konsekuensi. Ini contohnya secara real. Kemudian menentukan perjanjian-perjanjian atau kompromi yang akan dipakai untuk pembelian alternatif. Jadi ada beberapa alternatif yang nanti disajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan alternatif mana saja harus dipertimbangkan. Kemudian menentukan perimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang dipakai, dan yang terakhir adalah menentukan perimbangan antara derajat ketelitian hasil dan tingkatan sosial ekonomi teknologi masyarakat. Jadi kalau kita berbicara studi karakteristik lalu lintas, banyak sudah saya singgung di pertemuan yang pertama. Jika lupa silakan dilihat lagi. Jadi ada beberapa studi karakteristik lalu lintas yang meliputi adalah faktor-faktor kendaraan dan manusia. Jadi kita harus melihat dari faktor kendaraannya dan manusia atau user sebagai pengguna. Kemudian yang kedua, volume lalu lintas, kecepatan, kerapan. Nah ini saya sekilas ya, tugas yang kemarin itu ada beberapa yang kurang tepat ya. Apa hubungan antara volume lalu lintas, kecepatan, kerapatan? Nah ini coba kalian dilihat lagi ya. Tadi cuma saya tengok, belum saya belum saya cek lagi karena batasnya kan nanti jam 12 malam, mungkin paginya nanti saya cek tugas-tugas kalian. Jadi perhatikan apakah hubungan arus lintas, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Kemudian Mohon maaf, Pak. Ini soalnya tidak ada hubungan tentang volume, yang ada tentang kecepatan, kerapatan, dan arus, Pak. Ya, itu kan kemarin di Soal nomor 2 itu. video selanjutnya sudah, ini siapa? Anantasia ya? Iya, Pak. Anastasia, sudah dikumpulkan tugasnya kemarin? Sudah, Pak. Sudah dijawab ya? Sudah, Pak. Oke, nanti diskusi di akhir ya, saya jelaskan dulu materi hari ini. Oke, terima kasih Anastasia. Baik, Pak. Kemudian paling masih jasa. suara tidak terdengar nanti ya. Kalau diskusi saya jelaskan dahulu, nanti ketika ada pertanyaan ataupun ini ada di kolom chat yang tidak stabil ya silahkan keluar masuk lagi. Jika jaringan tidak memungkinkan, ada nanti di video saya setelah ini ya. Kemudian kalau kita berbicara studi karakteristik lalu lintas, kita juga belajar terkait pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas. Kemudian nanti kita belajar ke parkir dan terminal, kemudian pelayanan fasilitas dan pemakaiannya, serta analisis kecelakaan lalu lintas. Jadi studi karakteristik lalu lintas ini menyangkut semua. Jadi nanti dipelajari satu persatu. Kalau hari ini mungkin tidak selesai, yang kalau semua nanti disampaikan untuk hari ini. Kemudian ini saya mengulang lagi perencanaan transportasi. Kemudian yang meliputi adalah studi transportasi regional, kemudian jaringan jalan, sistem transportasi, peningkatan dan distribusi lalu lintas, dan dampak lingkungan. Jadi dampak lingkungan juga ketika kita merencanakan suatu transportasi itu nanti juga harus dipertimbangkan. Kemudian kalau perencanaan geometri jalan terkait rekayasa itu juga perencanaan jalan baru misalnya jika memungkinkan. Kemudian ada penghitungan kecepatan rencana, alignment horizontal vertikal, ini nanti mungkin dipelajari di teknik jalan raya 2 ya. Kemudian kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan. Kemudian yang kedua apa? Perancangan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Nah,
Di perencanaan geometri ini yang poin 2 ini bisa kalian misalnya di proposal ataupun nanti kalian berminat di transportasi atau nanti temanya di persimpangan ini bisa dipakai dasar ya perancangan ulang jalan. Bagaimana nanti di persimpangan itu apakah lampu lalu lintas itu sudah sesuai atau memang perlu adanya evaluasi. Oke, silakan di-mute dulu ya. Yang baru masuk juga itu. Oke, saya lanjutkan. Penerapan operasi lalu lintas dapat dilakukan melalui peraturan perundangan. Jadi semua itu berdasarkan dengan undang-undang atau peraturan kebijakan yang berlaku. Kemudian ada alat-alat kontrol yang terkait. Misalnya tadi terkait dengan rekayasa tadi, contoh di depan tadi ya ada kamera, kemudian alat-alat yang memang menunjang terkait penerapan operasi lalu lintas. Ini terkait administrasi. Terkait administrasi meliputi organisasi yang berwenang yang menjalankan tugas peraturan lalu lintas. Misalnya di sini yang berminat atau yang leading sektor, misalnya Dinas Perhubungan. Kemudian ada kantor pelaksanaan harian, hubungan antara instansi terkait, dan pengelolaan anggaran, kebutuhan personil, dan lain-lain. Ini terkait administrasi. Berdaya ini Pak Yunus Rohna. Menbir kawan. Minta tolong yang masih dihidupkan mikrofonnya, kalau tidak saya out ya. Siapa itu? Oke, sudah ya. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, ketika kita membicarakan masalah lalu lintas, maka kita harus melihat faktor-faktor yang terkait. Jadi ada kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi terkait situasi lintas. Ada faktor manusia, jadi kita sendiri. Kemudian ada faktor kendaraannya, ada faktor jalannya, dan faktor lingkungan. Kita breakdown satu persatu. Faktor manusia, misalnya perilaku kita ketika berada di jalan. Mental, perilaku, etika, sopan santun, toleransi, kematangan dalam pengendalian emosi, serta kepedulian penggunaan jalan yang membudidaya. Kemudian pengetahuan dan pemahaman terhadap setiap aturan dan karakteristik kendaraan. Jadi kalian sebagai pengguna, saya juga sebagai pengguna jalan harus mengetahui atau pemahaman terkait aturan-aturan yang ada di jalan raya ataupun simbol-simbol juga harus dipahami. Kemudian keterampilan mengendalikan kendaraan, misalnya kalau kalian yang belum mempunyai SIM, maka seyogyanya, hendaknya juga jangan mengendarai kendaraan. Itu banyak terjadi kecelakaan, kemudian ketika ada operasi kelengkapan tidak bisa melengkapi dan lain sebagainya. Ini terkait dengan faktor manusia. Kemudian ada faktor dari kendaraannya itu sendiri, ada kuantitas kendaraan. Kualitas kendaraan, pemeliharaan kendaraan diharapkan dapat jadi pemeliharaan kendaraan itu diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan. Karena ketika kendaraan itu sudah masa habisnya, maka sering terjadi kecelakaan karena tidak dikontrol. Kemudian misalnya terjadinya remblong dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah yang poin A adalah mengurangi jumlah kecelakaan. Yang kedua adalah mengurangi jumlah korban kecelakaan bagi pemakai jalan lain. Jadi ketika kita sudah berhati-hati, tetapi orang lain tidak berhati-hati, juga dampaknya juga merugikan orang lain seperti itu. Kita sudah hati-hati, tetapi orang lain tidak hati-hati ya, akhirnya juga nanti berdampak ke kita sendiri. Kemudian mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor. Kendaraan dapat tetap layak jalan dan komponen kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk dioperasikan seperti itu. Kemudian dari faktor jalan. Nah, ini juga seharusnya kalian juga bisa memahami ya, di sini ada prasarana rambu-rambu jalan atau marka jalan yang memang harus bisa kalian maksudnya harus tahu. Pemberi syarat isyarat lalu lintas, alat pengawasan, pengendalian dan alat pengamanan pemakai jalan. Kemudian lokasi jalan, ada volume lalu lintas, ada kelas jalan. Kemudian fasilitas pendukung, ada fasilitas pejalan kaki. Jadi
fasilitas pendukung itu meliputi fasilitas pejalan kaki, kemudian parkir pada badan jalan, kemudian ada halte dan tempat istirahat ataupun penerangan jalan. Ini terkait di faktor jalan ya. Kemudian faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu apa aja? Lingkungan sebagai sumber informasi, kemudian penglihatan, ada sentuhan, ada pendengaran, ada kebisingan, dan cuaca. Nah, ini gambar yang ketika kita terkait dengan faktor lingkungan seperti ini. Bagaimana konsep ya? Jadi bagaimana konsep permasalahan? Jadi ketika kalian ada permasalahan terkait transportasi itu bagaimana konsep atau pemecahan masalahnya? Kita melihat ada 3 tahap. Saya mengambil dari bukunya Alamsyah ini ya tahun 2005. Yang pertama kita melakukan penyelidikan. Apa benar penyebab kemacetan misalnya itu gara-gara lampu lalu lintas? Itu harus dilihat dulu apa karena volume lalu lintasnya yang memang pada jam puncak itu tinggi ataupun yang masalah yang lain. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan, kita melakukan tindakan secepatnya. Bagaimana? Atau kita mengevaluasi lampu lalu lintasnya, misalnya di persimpangan, atau di situ ada jalan yang rusak, kita melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu apa? Kita melakukan perencanaan yang akan datang. Nah, yang pertama ada pendidikan, tindakan secepatnya, dan kita melakukan perencanaan. Bagaimana? Jadi solusi itu timbul ketika kita melihat kondisi existing permasalahan di lapangan. Jadi tidak bisa ketika kita tidak melihat kondisi di lapangan itu seperti apa, kita tidak bisa merencanakan alternatif solusi. Jadi perencanaan akan datang itu bisa juga beberapa alternatif. Misalnya kalian mempunyai 3 alternatif, ya silahkan dicantumkan atau direncanakan. Jadi perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya jangka pendek itu 5 tahun, jangka menengah 10 tahun, dan jangka panjang bisa sampai dengan 20 tahun. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Jadi ada apa ini gambarnya ketika sudah bercampur. Jadi di sini berarti volume lalu lintasnya itu meningkat. Sehingga kapasitas jalan itu menjadi menurun. Nah, ini contohnya. Bagaimana untuk memecahkan permasalahan klasik? Bisa membangun jalan secukupnya apabila dimungkinkan. Atau membatasi permintaan akan jalan dengan membatasi jumlah kendaraan. Apakah poin 2 ini kita bisa melaksanakan atau menggabungkan? Atau kalian punya pemecahan masalah lain? Nah, itu nanti sebagai PR kalian nanti di akhir presentasi atau yang saya jelaskan untuk hari ini. Sudah paham semua ini? Berapa ini? 28 orang. Selanjutnya Belum, Pak. belum paham mana yang ditanyakan? Itu, Pak. Kan kalau mau membuat suatu... Siapa ini? Mau Siapa? membuat- Nama. Oke. Oke, Pak. Nama saya Ishak Brian Marisun Harit Inggabo. Saya mau Mana nggak bertanya, ada? Kok nggak kelihatan? Pak. Loh, pakai kamera tuh. Oke, silakan. Bisa. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Kan dalam suatu perencanaan kan harus didasarkan hukum atau perundang-undangan yang terkait untuk acuannya kita, Pak. Nah, terkait jalan ini sendiri pakai undang-undang apa, Pak ya? Untuk menjadi acuan kita dalam membangun, Pak. Ketika kamu akan merencanakan, kamu mau merencanakan apa? Karena perencanaan itu banyak atau makro. Kamu mau merencanakan apa? Mau merencanakan sebuah jalan atau mengevaluasi jalan atau bagaimana? Perencanaan jalan dulu aja, Pak. Jalan baru atau jalan yang sudah ada? Yang baru lah, Pak. Kalau yang sudah ada kan dievaluasi, Pak. Berarti misalnya di daerahmu, kamu akan merencanakan jalan. Iya, Pak. Oke, di dalam tahap perencanaan itu kan kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Ketika kita akan merencanakan atau kita akan membangun suatu jalan, kita harus ada kajian. Jadi kajian di situ adalah menilai dampak-dampak apa nanti yang akan terjadi. Misalnya
di daerah kalian akan merencanakan sebuah jalan, maka di situ harus dikaji apakah benar-benar ketika kita melaksanakan atau merencanakan jalan itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, ini juga di teknik sipil banyak yang belum tahu ya. Jadi ketika merencanakan suatu jalan, yang direncanakan itu tata ruang wilayah atau penggunaan lahannya itu apakah boleh direncanakan. Ketika direncana tata ruang wilayah, di situ merupakan daerah lindung, maka kalian akan melanggar. Jadi kalau kalian melanggar, maka akan kenai sanksi. Maka dilihat yang pertama kita melihat di rencana tata ruang wilayah. Misalnya di Kota Malang, jadi melihat dulu rencana tata ruang wilayah di situ apakah bisa dibangun jalan. Maka di rencana tata ruang wilayah itu ada namanya perencanaan. Jadi perencanaan ke depan, misalnya di suatu daerah atau kecamatan A, di situ memang rencananya ada akan perencanaan. Maka kalau kalian merencanakan maka sesuai. Jadi harus dilihat dengan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Di samping itu juga melihat perundangan lain, karena di tata urutan perundangan itu kan ada mulai dari undang-undang ya sampai peraturan menteri, undang-undang, perpu, kepmen, permen, sampai dengan peraturan daerah. Jadi harus dikaji dulu sebelum benar-benar merencanakan. Jadi harus melihat dari berbagai aspek, tidak boleh langsung direncanakan seperti itu. Kalau terkait jalan, nanti lebih detail di perancangan jalannya. Perancangan jalan nanti bagaimana kalian merencanakan jalan baru di situ secara detail. Kalau hari ini kita belajar saat ini adalah di teknik lalu lintas. Jadi bagaimana cara menghitung. Nah, jadi saya tekankan di sini kalian bisa menghitung yang kalau pertemuan pertama itu bagaimana menghitung tingkat pelayanan, nanti juga ada persimpangan. Nah, itu di kuliah saya. Jadi minimal kalian sudah mengetahui bisa menghitung dari kapasitas, kalau yang kemarin saya jelaskan dan lain sebagainya. Gitu ya, Ishak. Ya, Pak. Siap. Terima Ada kasih lagi? buat jawabannya. Oke, silakan. Daripada kalian tidak mengerti, lebih baik ditanyakan. Ini tinggal 2 menit. Nanti videonya saya setel setelah ini ya. Masih ada waktu lah. Nanti coba videonya aku nggak bisa di-setel ini di PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa melihat seperti apa sih rekayasa lalu lintas itu. Nanti saya mengambil di contoh di ibu kota ya, di Jakarta. Bagaimana merencanakan rekayasa lalu lintas di jalan perkotaan. Ada lagi? Saya Pak Oke, nama? Anastasia Pak. Oke, silakan Anastasia. Saya ingin bertanya materi minggu lalu Pak yang mengenai arus lalu lintas. Ada di slide Bapak mengatakan untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru, tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Maksudnya evaluasi arus lalu lintas itu seperti apa Pak? Oke. Yang saya tanyakan. Oke ya, ini ada waktu 1 menit ya. Nanti mati kita lanjut lagi ya. Oke, mengevaluasi arus lalu lintas berarti ketika namanya evaluasi itu membandingkan ya. Jadi membandingkan 2 evaluasi. Membandingkan dengan kondisi sesuai dengan standar dan kondisi ada yang di lapangan. Nah, bagaimana membandingnya? Jadi misalnya di jalan itu adalah jalan kolektor atau jalan arteri primer. Di jalan arteri primer itu kan ada batas volume lalu lintasnya. Ya, ketika pada waktu kondisi existing dia melampaui dari volume lalu lintas, maka akan terjadi penurunan kapasitas atau terjadi kemacetan misalnya. Jadi namanya evaluasi itu membandingkan. Nah, dari 2 bandingan itu lebih enak biasanya saya memberikan tabel. Jadi ada kondisi existing, yang pertama adalah kondisi yang seharusnya, kemudian kondisi di lapangan dan pemecahan permasalahan. Nah, ketika kita di jalan primer kan itu ada standarnya di MKJI, jadi nggak perlu dihafal, silahkan di-download, di situ kan ada kalau jalan primer itu kecepatan berapa, arusnya harus sekian. Nah, ketika kita melaksanakan evaluasi ternyata pada waktu jam puncak itu melebihi, nah itu kan menimbulkan kemacetan. Nah, situ maksudnya, paham ya? Paham Pak. Itu namanya mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan. Bagaimana caranya? Bisa survei primer.
turun ke lapangan. Nanti kalian kalau kita offline nanti sebenarnya kalau offline belajar menghitung LHR ya. Jadi nanti bikin kelompok, berapa kelompok, misalnya satu kelompok isinya 5 orang, menghitung LHR di jalan, misalnya kalian di Malang